Om Swastiastu, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nikadek Sri Mariati, tempat tanggal lahir di Gianyar 23 Januari 1990, instansi tempat saya mengajar di SD Negeri 3 Petulu Ubud. Alamat tinggal saya pada saat ini adalah di Banjar Sanding Gianyar, Sanding Tampak Siring. Adapun email saya mariatikade23@gmail.com dan nomor HP 08786187 Adapun koneksi dalam materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, konsep yang pertama yaitu adalah menuntun, yang kedua petani, yang ketiga bermain, yang keempat budi pekerti, yang kelima berpihak pada anak, dan yang keenam adalah profil pelajar Pancasila. Adapun penjelasan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah menuntun. Pendidik berperan dalam menuntun anak sesuai dengan segala kodratnya dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga mereka selamat dan bahagia. Yang kedua, konsep petani atau filosofi petani. Pendidik diibaratkan sebagai petani yang jika menanam jagung, yang hanya dapat menuntun tumbuh jagung, memperbaiki kondisi tanah, memelihara, memberi air, dan pupuk dengan tetap memperhatikan kodrat sebagai tanaman jagung. Yang ketiga, filosofi bermain. Pendidik hendaknya melaksanakan pembelajaran dengan melibatkan aktivitas bermain, karena bermain adalah salah satu dari kodrat anak. Yang keempat, yaitu budi pekerti. Pendidik hendaknya menanamkan nilai-nilai karakter budi pekerti luhur pada anak yang sesuai dengan kondisi sosial kultur di daerahnya masing-masing. Yang kelima adalah berpihak. Pendidik hendaknya memberikan layanan optimal kepada peserta didik agar dapat mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya. Dan yang keenam adalah profil pelajar Pancasila. Pendidik hendaknya mewujudkan pelajar Indonesia yang memiliki semangat belajar sepanjang hayat, berkompetensi global, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan sesuai dengan materi Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya percaya tentang siswa dan pembelajaran di kelas adalah saya mengibaratkan peserta didik sebagai kertas kosong yang bisa ditulis sesuai dengan keinginan saya dan beranggapan bahwa apa yang saya arahkan ke peserta didik akan membuat mereka mencapai keberhasilan di kemudian hari. Nah, berdasarkan pemikiran saya tersebut, sebelum saya mempelajarinya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Saya akan merefleksikan sebagai berikut. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, tidak lagi mengibaratkan anak sebagai kertas kosong. Akan tetapi anak diibaratkan sebagai kertas putih yang sudah memiliki pola, akan tetapi pola tersebut masih samar-samar. Nah, di sini guru sebagai pendidik berupaya untuk menebalkan pola atau perilaku baik dan memburamkan pola atau perilaku dari anak yang tidak baik. Nah, guru juga selalu berupaya untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya,
mengoptimalkan potensi sesuai dengan minat dan bakat, serta menanamkan karakter nilai budi pekerti yang luhur, sehingga menciptakan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, membuat keyakinan kelas yang melibatkan peserta didik secara aktif. Kemudian yang kedua yaitu merancang pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, mendesain pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keempat, mendesain ruang kelas yang nyaman bagi siswa. Yang kelima, membangun komunikasi yang baik antara guru dan yang keenam adalah proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan di sekolah saya adalah sebagai berikut. Menyediakan pojok baca. Sudut baca yang tersedia di kelas merupakan hasil kolaborasi kreativitas antara guru dengan siswa. Siswa secara bebas dalam menentukan desain karya yang mereka inginkan. Guru hanya mengarahkan sehingga dapat terciptanya pojok baca yang mereka inginkan. Selanjutnya adalah budaya antri. Budaya antri yang sudah diterapkan di sekolah saya adalah mengantri pada saat cuci tangan, masuk ke kelas, mengumpulkan tugas kepada guru, dan pada saat pelaksanaan pembelajaran P5 menunggu dibagikan bibit untuk ditanam. Nah, budaya antri yang lainnya juga dilaksanakan pada saat mereka melakukan kegiatan persembahyangan pagi. Budaya positif lainnya yaitu pelaksanaan persembahyangan. Kegiatan persembahyangan merupakan wujud dari pengamalan konsep Trihita Karana yaitu pariangan. Kegiatan yang telah terlaksana di sekolah saya yaitu pelaksanaan Trisandya, persembahyangan Purnama Tilem, dan juga setiap tumpek, berdoa sebelum memulai pembelajaran, berdoa sebelum makan. Pemeliharaan lingkungan. Pemeliharaan lingkungan sebagai wujud pelaksanaan pelemahan pada konsep Trihita Karana yang dilaksanakan di sekolah saya yaitu melalui kegiatan Sabtu Bersih. Nah, pada kegiatan Sabtu Bersih dilaksanakan kegiatan pemilahan sampah dan merawat lingkungan agar tetap bersih dan lestari. Di samping itu, anak-anak juga diajak untuk membersihkan lingkungan dari sampah plastik yang bekerja sama dengan stakeholder dari masyarakat sekitar. Memfasilitasi kreativitas anak. Guru memfasilitasi kreativitas anak. Kreativitas yang dilakukan anak dipajang, ditampilkan, atau digunakan untuk lomba. Sebagai contoh, anak-anak berkreativitas mengkreasikan benda yang terdapat di lingkungan sekolah, yaitu dengan membuat ceper. Yang kedua yaitu kreativitas dalam bidang seni budaya, kemudian menanam tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan kita, kelangsungan hidup kita, dan juga di sini penerapan pelaksanaan seni budaya yang kita tampilkan pada saat upacara perpisahan ke anak-anak kelas 6. Penanaman moral dan etika yang baik dapat kita terapkan di sekolah saya, yaitu yang pertama mengacungkan tangan saat bertanya ataupun berpendapat. Nah, anak biasanya pada saat ingin bertanya
proses pembelajaran, anak mengacungkan tangan terlebih dahulu sebelum ditunjuk atau menyampaikan pendapatnya. Nah, melakukan kegiatan 3S yaitu kegiatan senyum, salam, dan sapa, di mana antara guru dan siswa berinteraksi memberikan salam ketika kita baru datang, anak-anak baru datang, kita mengucapkan salam. Nah, ketika memasuki kelas, jika tidak hanya kepada guru, anak-anak juga memberikan salam kepada orang ataupun masyarakat yang datang ke sekolah. Yang ketiga yaitu berbaris ketika akan masuk kelas dan keluar kelas. Nah, anak-anak menerapkan, etika jika akan sebelum mulai pembelajaran, anak-anak terlebih dahulu berbaris di depan kelas, kemudian masuk ke dalam kelas. Begitupun sebelum keluar dari kelasnya, anak-anak akan berbaris terlebih dahulu sebelum keluar dari kelas. Kegiatan lainnya adalah membimbing siswa dalam diskusi kelompok. Guru membimbing dan memfasilitasi aktivitas diskusi kelompok, sehingga diskusi dapat berjalan dengan lancar. Budaya ngayah biasanya dilakukan pada saat ada upacara keagamaan, khususnya agama Hindu di Bali sebagai bentuk rasa syukur dan gotong royong. Ngayah di sekolah, peserta didik terlibat dalam kegiatan mempersiapkan upakara Hari Suci Saraswati, pementasan tari keagamaan Baris dan Rejang Dewa. Peserta didik juga terlibat dalam ngayah di lingkungan masyarakat yaitu dalam pementasan tari keagamaan maupun tari hiburan. Nah, sebagai anggota dari masyarakat, nah anak-anak juga ikut terlibat dalam kegiatan ngayah di lingkungan masyarakat dengan menarikan tari keagamaan dan adapun tari hiburan seperti yang terlihat pada gambar. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi Ki Hajar Dewantara. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.